Pernahkah kalian terbangun tepat pada pukul 3 pagi? Mata tiba-tiba terbuka, pikiran berputar, dan rasa sepi menyergap di kegelapan. Dunia di luar sunyi, tapi di dalam diri justru riuh rendah. Kita sering menganggap ini sebagai gangguan tidur belaka. Mungkin karena stres atau mungkin kopi yang kita minum terlalu sore. Kita membalik bantal, berharap bisa terlelap kembali, sambil merasa sedikit kesal karena esok hari akan terasa berat. Tapi, melalui puluhan tahun mempelajari kedalaman pikiran manusia, saya, Carl Jung, menemukan sesuatu yang berbeda. Terbangun pada pukul 3 pagi bukanlah sekadar insiden biologis. Itu adalah sebuah panggilan. Bayangkan alam bawah sadar kita, seperti sebuah samudra yang luas. Setiap hari kesadaran kita, sang awak kapal, sibuk mengarungi permukaannya, menghadapi ombak dan angin. Namun di kedalaman lautan, terdapat kehidupan, harta karun, dan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Pukul 3 pagi adalah saat sang awak kapal ini sedang lengah. Saat itulah makhluk-makhluk dari kedalaman, emosi yang terpendam, ingatan yang terlupakan, potensi diri yang terabaikan, berenang mendekat ke permukaan dan mengetuk lunas kapal. Mereka berusaha menarik perhatian kita. Ini adalah pesan mendesak dari jiwa kita, sebuah upaya untuk berkomunikasi. Dan jika kita terus-menerus mengabaikan ketukan-ketukan lembut ini, jika kita memilih untuk memaksa tidur kembali tanpa bertanya mengapa, pada akhirnya alam bawah sadar akan menemukan cara lain yang lebih mengguncang untuk menyampaikan pesannya. Bisa melalui kecemasan yang tak jelas sebabnya, ledakan emosi atau perasaan hampa yang terus mengikuti. Jadi, lain kali ketika kalian terbangun di jam yang sunyi ini, cobalah untuk tidak langsung melawannya. Anggap saja ini sebagai sebuah undangan, sebuah kesempatan untuk mendengarkan bagian terdalam dari diri kalian yang mungkin telah lama terlupakan. Jadi kita mulai memahami bahwa terbangun di tengah malam adalah sebuah panggilan. Tapi, siapa sebenarnya yang memanggil? Untuk menjawabnya, kita perlu menyelami peta pikiran manusia, sebuah pemandangan yang begitu luas dan dalam. Bayangkan diri kita seperti sebuah pulau. Apa yang kita sadari, kepribadian sehari-hari kita, hanyalah garis pantainya, sebagian kecil yang terlihat. Ini adalah ego, sang aku yang kita kenal. Namun di balik pantai itu terbentang daratan luas yang tersembunyi dari pandangan alam bawah sadar pribadi. Disinilah tersimpan semua ingatan masa kecil yang samar, pengalaman memalukan yang kita kubur, dan bagian-bagian kepribadian yang kita sembunyikan karena takut tidak diterima. Inilah wilayah bayangan kita. Bayangan bukanlah monster. Ia adalah segala sesuatu tentang diri kita yang kita tolak dan anggap tidak pantas. Rasa iri, kemarahan, kerapuhan, atau bahkan bakat alami yang kita anggap aneh. Sejak kecil, kita diajari untuk menjadi baik, dan segala yang tidak sesuai dengan standar baik ini, kita dorong masuk ke dalam kegelapan bayangan. Namun, energi yang kita gunakan untuk menekan bayangan ini sangatlah besar. Seperti balon yang terus kita tekan ke dalam air, semakin dalam kita mendorongnya, semakin kuat ia akan meledak ke permukaan. Ledakan ini bisa berupa amarah yang tak terkendali, kebiasaan merusak diri, atau, seperti yang telah kita bicarakan, terbangun di tengah malam dengan perasaan cemas yang mencekam. Kisah seorang pasien saya, seorang pengusaha sukses, adalah contoh sempurna. Secara lahir, ia memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan hormat. Namun setiap malam pukul 3, ia terbangun dengan jantung berdebar kencang, diteror oleh visi akan kegagalan dan kehancuran. Setelah kami gali lebih dalam, terungkaplah sebuah sosok, seorang anak kecil yang ketakutan dan merasa ditinggalkan di dalam dirinya. Inilah bayangannya, bagian yang rapuh dan membutuhkan kasih sayang yang ia tolak selama puluhan tahun agar bisa tampil sebagai pria kuat. Terbangunnya setiap malam adalah jeritan anak itu dari dalam penjara kegelapan, memohon untuk diakui dan diintegrasikan. Dengan mulai menerima dan berdialog dengan anak kecil yang terluka itu, teror malamnya perlahan berubah. Ia tidak lagi melawan, tetapi mendengarkan. Ia tidak lagi menyangkal, tetapi merangkul. Dan pada akhirnya panggilan itu berhenti, karena pesannya telah sampai.
Kita semua memiliki anak kecil atau bagian lain yang terluka dalam bayangan kita. Dan pukul 3 pagi adalah saat di mana mereka paling vokal. Mereka ingin pulang ke dalam kesadaran kita. Mereka ingin membuat kita utuh. Ketika kita mulai berani melihat ke dalam bayangan kita, seperti yang dilakukan oleh pengusaha tadi, sebuah pertanyaan baru mungkin muncul. Mengapa pukul 3 pagi? Mengapa bukan pukul 2 atau pukul 4? Apakah ini hanya kebetulan belaka? Pengalaman saya mempelajari mitos, agama, dan budaya dari seluruh dunia membawa saya pada sebuah keyakinan. Ini bukanlah kebetulan. Pukul 3 pagi adalah sebuah titik temu yang sakral. Dalam tradisi Kristen, pukul 3 pagi dikenal sebagai Hour of Mercy, saat diyakini Yesus wafat di kayu salib. Saat itu, tabir bait suci terbelah dua, melambangkan robohnya pemisah antara yang manusiawi dan yang ilahi. Dalam tradisi Yahudi, ada praktik tikkun chatzot, bangun di tengah malam untuk meratapi kehancuran bait suci dan berdoa untuk pemulihan. Sementara dalam Islam, sholat sunnah tahajud di sepertiga malam terakhir dianggap sebagai saat yang paling mustajab untuk berdoa, saat Tuhan turun ke langit dunia. Apa arti semua ini bagi psikologi kita? Pukul 3 pagi adalah apa yang saya sebut sebagai momen liminal, sebuah ambang batas. Ia adalah garis tipis antara gelap dan terang, antara tidur dan jaga, antara dunia bawah sadar dan kesadaran. Dalam keadaan ini, pertahanan ego kita melemah, penjaga gerbang pikiran kita sedang beristirahat, dan tabir pemisah itu menjadi tipis. Pada saat inilah, bukan hanya bayangan pribadi kita yang dapat berbicara, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan lebih luas, alam bawah sadar kolektif. Ini adalah lapisan psike yang kita warisi bersama sebagai manusia, berisi cetak biru pengalaman universal yang disebut arketip sang pahlawan, sang sage, sang ibu, dan banyak lagi. Dan disinilah keajaiban terjadi. Dalam ketegangan antara dua kutub yang bertemu, antara ego dan bawah sadar, antara terang dan gelap, muncul sebuah energi kreatif yang saya sebut fungsi transenden. Ini adalah kemampuan alami psike untuk menciptakan simbol atau wawasan yang mampu menyatukan hal-hal yang tampak bertentangan. Pukul 3 pagi adalah waktu yang paling subur bagi fungsi transenden untuk bekerja. Saat itulah sebuah insight yang menyatukan konflik batin bisa muncul. Saat itulah solusi kreatif untuk masalah yang kita hadapi bisa terungkap. Atau saat itulah kita tiba-tiba memahami sebuah pelajaran hidup yang dalam. Ini adalah momen di mana kita tidak hanya menyembuhkan luka personal, tetapi juga terhubung dengan kebijaksanaan yang abadi yang telah ada sejak awal peradaban. Jadi, ketika kita terbangun pada jam yang sakral ini, kita tidak hanya berdialog dengan diri kita sendiri. Kita sedang berdiri di sebuah jembatan kuno, di mana yang personal bertemu dengan yang universal, dan disitulah transformasi yang sesungguhnya bisa dimulai. Jadi, kita kini memahami bahwa kita sedang berdiri di sebuah jembatan sakral, di mana suara jiwa kita paling jelas terdengar. Tapi, apa yang seharusnya kita lakukan di sana? Bagaimana cara kita merespons panggilan ini tanpa larut dalam kecemaran atau sekadar menatap langit-langit kamar? Kuncinya terletak pada perubahan sikap yang mendasar, dari melawan menjadi menyambut. Kebanyakan orang ketika terbangun langsung panik. Mereka memutar tubuh, memeriksa ponsel, dan berusaha memaksa diri untuk tidur kembali. Perlawanan ini justru menciptakan lebih banyak kegelisahan. Sebaliknya, cobalah pendekatan yang lebih lembut. Saat Anda terbangun, tarik napas dalam-dalam. Katakan pada diri sendiri, "Baiklah, aku terbangun. Ada alasan untuk ini." Kemudian, duduklah dengan tenang di tempat tidur Anda. Nyalakan lampu kecil yang redup, cukup untuk membuat Anda tetap waspada, tetapi tidak sepenuhnya mencengkelikan. Izinkan diri Anda untuk benar-benar berada dalam keadaan liminal itu. Disinilah kita mempraktikkan apa yang saya sebut imajinasi aktif. Ini bukan sekadar melamun atau mengarang cerita. Melamun masih dikendalikan oleh ego, kita memilih alur ceritanya. Imajinasi aktif adalah sebuah dialog. Di sini kita dengan sengaja membuka ruang dan mengundang isi bawah sadar, entah itu emosi, gambar, atau suara, untuk muncul dengan sendirinya. Tugas kita adalah mengamati dan terlibat, seperti seorang host yang berbicara dengan tamu yang sudah lama ditunggu.
Mari kita ambil contoh. Katakanlah Anda terbangun dengan perasaan takut yang samar-samar. Alih-alih berusaha menekannya, sambutlah. Tanyakan dalam hati, "Wahai rasa takut, mengapa kau datang? Apa yang ingin kau sampaikan?" Lalu, dengarkan. Tunggu dengan sabar. Mungkin akan muncul gambaran sebuah pintu terkunci, atau kenangan akan hari pertama sekolah, atau perasaan kesepian yang mendalam. Apapun itu, terimalah tanpa menghakimi. Kemudian, lanjutkan dialognya. Tanyakan pada gambar atau perasaan itu, "Apa yang kau butuhkan? Bagaimana aku bisa membawamu pulang?" Proses ini mungkin memakan waktu 5 menit atau setengah jam. Yang penting tetaplah hadir sampai Anda merasakan sebuah pergeseran, sebuah kelegaan, sebuah kejernihan, atau setidaknya sebuah pengakuan. Setelah itu, catatlah pengalaman Anda dalam jurnal. Ingatan akan pesan bawah sadar mudah menguap, dan menuliskannya adalah cara untuk menghormati dan mengintegrasikannya. Dengan melakukan ini, Anda tidak lagi menjadi korban yang pasif diteror oleh kegelapan. Anda menjadi penjelajah yang aktif dan penuh hormat di wilayah jiwa Anda sendiri. Terbangun di malam hari berubah dari kutukan menjadi sebuah ritus suci, sebuah pertemuan rahasia dengan diri Anda yang paling otentik. Setelah kita mempraktikkan imajinasi aktif, sesuatu yang menakjubkan seringkali mulai terjadi. Kita menjadi lebih peka, tidak hanya pada suara-suara dari dalam, tetapi juga pada sebuah pola yang lebih besar, sebuah tarian yang penuh makna antara dunia batin kita dan dunia luar. Inilah yang saya sebut sinkronisitas. Sinkronisitas bukanlah sekadar kebetulan biasa. Ia adalah peristiwa-peristiwa yang terhubung bukan oleh sebab akibat, tetapi oleh makna. Misalnya, Anda bermimpi tentang elang, dan keesokan paginya, seorang teman tanpa sengaja memberi Anda buku dengan gambar elang di sampulnya. Atau, Anda terus-menerus memikirkan seseorang dari masa lalu, dan tiba-tiba mereka menghubungi Anda. Ini adalah kebetulan yang terasa begitu personal dan bermakna, seolah-olah alam semesta sedang membisikkan sesuatu. Lalu apa hubungannya dengan terbangun di pukul 3 pagi? Saat itu, seperti yang telah kita bahas, kita berada dalam keadaan kesadaran yang unik. Pikiran logis kita sedang beristirahat, dan kita lebih terbuka terhadap bahasa simbolik dari alam bawah sadar kolektif. Dalam keadaan reseptif inilah, kita menjadi seperti antena yang dapat menangkap sinyal sinkronisitas ini dengan lebih jelas. Pengalaman pribadi saya dengan seorang pasien adalah buktinya. Suatu ketika, seorang pasien yang sangat rasional sedang membicarakan mimpi tentang seekor kumbang emas, simbol transformasi dalam mitos Mesir kuno. Dia meremehkannya sebagai khayalan belaka. Pada saat yang hampir bersamaan, kami mendengar ketukan di jendela. Seekor kumbang berwarna hijau keemasan, spesies yang sangat mirip dengan kumbang emas, terbang masuk ke ruangan. Saya menangkapnya dan berkata, "Ini kumbang emasmu." Sinkronisitas yang luar biasa ini, yang terjadi tepat pada momen kritis keraguan saya sendiri, bukanlah sebuah ilusi. Ia adalah sebuah konfirmasi. Ia menunjukkan bahwa ada sebuah keteraturan yang lebih dalam, sebuah kesatuan psike dan materi, yang menghubungkan pengalaman batin kita dengan peristiwa di dunia eksternal. Pada pukul 3 pagi, ketika Anda terbangun dan menerima sebuah gambaran atau perasaan dalam imajinasi aktif, perhatikanlah dunia di sekitar Anda dalam hari-hari berikutnya. Apakah simbol yang sama muncul dalam percakapan, di jalan atau dalam berita? Sinkronisitas kecil ini adalah benang-benang emas yang ditenun oleh jiwa dunia, anima mundi, untuk menunjukkan bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Anda adalah bagian dari sebuah jaring makna yang hidup dan bernapas. Setiap kali Anda menyadarinya, Anda tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga merajut kembali hubungan Anda dengan keseluruhan eksistensi. Pada akhirnya, semua yang kita bicarakan, panggilan di kegelapan, pertemuan dengan bayangan, momen liminal, imajinasi aktif, dan benang emas sinkronisitas, mengarah pada satu tujuan agung, menjadi diri Anda yang seutuhnya. Proses inilah yang saya sebut individuasi. Ini bukan tentang menjadi sempurna atau lebih baik dari orang lain. Ini adalah perjalanan panjang untuk merangkul setiap bagian dari diri Anda, yang terang dan yang gelap, yang kuat dan yang rapuh,
yang sadar dan yang tidak sadar, dan menyatukannya menjadi sebuah keseluruhan yang utuh dan otentik. Seperti biji pohon ek yang secara alami tumbuh menjadi pohon ek yang perkasa, jiwa kita memiliki dorongan bawaan untuk mewujudkan potensi penuhnya. Dan di jantung proses ini terdapat sebuah konsep paling sentral, Sang Aku, the Self. Sang Aku bukanlah ego, bukan pula kesadaran sehari-hari kita yang sempit. Ia adalah pusat yang mengatur seluruh kepribadian, bagaikan matahari di tata surya jiwa. Ego hanyalah satu planet yang mengelilinginya. Sang Aku adalah gambaran sempurna tentang siapa kita sebenarnya, sebuah cetak biru ilahi yang memandu kita, seringkali tanpa kita sadari, menuju keterpenuhan. Lalu di manakah peran pukul 3 pagi dalam semua ini? Saat Anda terbangun di jam yang sunyi dan lemah itu, ego Anda sedang dalam posisi yang tidak berdaya, dan justru dalam kelemahan inilah suara Sang Aku dapat terdengar dengan paling jelas. Inilah yang dalam tradisi spiritual disebut kematian ego atau malam gelap jiwa, sebuah kondisi di mana struktur diri lama harus melebur untuk memberi jalan bagi sesuatu yang lebih luas dan dalam. Momen-momen ini adalah undangan langsung dari Sang Aku. Ia sedang memanggil Anda untuk melampaui identitas sempit Anda, untuk berhenti mencoba mengendalikan segalanya, dan untuk mulai mempercayai proses kehidupan. Ketika Anda duduk dalam keheningan bersama kegelisahan itu, ketika Anda berani berdialog dengan bayangan, Anda sebenarnya sedang melangkah menuju pusat diri Anda sendiri. Inilah pengalaman religius yang paling mendasar, bukan sebagai ketaatan pada dogma luar, tetapi sebagai perjumpaan langsung dengan yang sakral di dalam diri. Tuhan, jiwa, Sang Aku, sebutan apapun yang Anda berikan, pengalaman inilah yang menjadi intinya. Jadi lain kali Anda terbangun di pukul 3 pagi, ingatlah ini, Anda tidak sedang diganggu oleh insomnia, Anda sedang dipanggil untuk pulang, dipanggil untuk menyatukan potongan-potongan diri yang tercerai-berai, dan untuk akhirnya bertemu dengan diri Anda yang sejati. Ini adalah perjalanan seumur hidup, dan setiap malam yang sunyi adalah sebuah langkah suci di dalamnya. Demikianlah perjalanan kita mengungkap rahasia pukul 3 pagi. Dari sebuah gangguan tidur yang menjengkelkan, ia berubah menjadi sebuah kompas yang menuntun kita menuju kedalaman diri. Semoga wawasan ini membawa ketenangan dan keberanian dalam perjalanan Anda sendiri. Terima kasih telah menyaksikan. Jika video ini memberikan arti bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan pada mereka yang mungkin membutuhkan pesan ini. Sampai jumpa dalam penjelajahan berikutnya.